Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita akan mengulas sebuah film di sini. Pembunuhan berantai terjadi 30 tahun yang lalu. Mengejutkan seluruh Korea. Korbannya adalah seorang lelaki tua dengan cambang putih. Ada juga gadis-gadis muda, bahkan seorang polisi. Pembunuh ini sepertinya memilih korban secara acak. Hal ini membuat kasus sulit untuk dipecahkan hingga saat ini. Hal yang lebih mengerikan adalah pembunuh berantai itu masih menjadi buronan hingga kini. Dalam 2 hari ini, pembunuhan berantai dengan pola yang sama ditemukan lagi. Mengapa pembunuh ini kembali lagi? Dan bisakah dia lolos dari hukum kali ini? Mari kita saksikan bersama sebuah film Korea penuh ketegangan dan kejahatan yang sangat menarik. The Chaser. Pak Sim, tokoh utama kita, seorang kakek yang tidak memiliki anak. Dia tinggal sendirian, tinggal di daerah itu untuk menghindari perang ketika dirinya masih muda. Hidup selama beberapa dekade, dia memiliki banyak properti di sini. Hal terbaik untuk dilakukan pada hari kerja adalah mengumpulkan uang sewa. Kadang dia juga bekerja sebagai tukang kunci di waktu luang. Dia terus menghasilkan uang jika ada kesempatan. Menjalani hidup dengan versinya sendiri. Namun, kebanyakan tetangga menganggap kakek ini sangat ketus. Orang tua jahat yang menagih uang sewa sepanjang hari. Tetapi, mereka yang benar-benar mengenalnya. Meskipun kakek ini sering berbicara agak kejam, dia tidak pernah menjahati para penyewa ataupun mengusir orang-orang. Tempat tinggal mereka adalah kota tua. Banyak orang lanjut usia yang tinggal sendirian. Karena tidak banyak ada anak-anak di sini. Kematian orang tua yang tidak disengaja terjadi dari waktu ke waktu. Namun hari ini, terjadi 2 kematian orang tua. Satu ditemukan tenggelam, yang lainnya ditemukan tewas di rumah. Mayatnya bahkan membusuk. Kakek tidak suka dengan kematian warga yang mengganggunya. Kata-katanya memang ketus. Dan memang seperti inilah karakter Pak Sim yang lugas. Pak Choi, penyewa salah satu rumahnya Pak Sim. Mereka bertemu dan mengobrol. Pak Choi dulu bekerja sebagai detektif. Menurutnya, 2 pembunuhan yang ditemukan hari ini tidak seperti kecelakaan, tapi lebih seperti pembunuhan berencana. Karena 30 tahun yang lalu, kasus serupa pernah terjadi di sini. Dimulai dari kematian tidak disengaja salah satu orang tua yang tinggal sendirian. Kemudian, wanita muda yang meninggal atau menghilang. Karena tidak ada hubungan antara kedua korban, kasusnya menjadi membingungkan. Pada akhirnya, polisi juga tidak berdaya. Pembunuhnya masih menjadi buronan. Setelah Pak Choi menceritakan hal itu, Pak Sim ketakutan dan keringat dingin. Ketika dia akan pulang, Pak Sim memberi saran agar Pak Choi tidak banyak minum dan lebih memikirkan kesehatannya. Pak Choi berterima kasih dengan hal itu. Saat Pak Sim akan pulang, dia sangat risau dengan pintu rumah yang rusak. Dia akan datang esok hari untuk memperbaikinya. Tapi di malam ini juga, Pak Choi dicekik sampai mati oleh seorang pria misterius. Keesokan harinya, Pak Choi mengunjunginya. Dia terkejut melihat Pak Choi yang sudah tak bernyawa, hingga dirinya jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, komunitas perawat kebetulan datang untuk mengantarkan makanan. Karena Pak Sim sering datang untuk menagih uang sewa sebelumnya. Ditambah dugaan dan para perawat, semua orang berpikir, Pak Sim memaksa Pak Choi membayar uang sewa sampai dirinya meninggal. Hingga menyebar desas-desus, Pak Sim adalah iblis penagih hutang. Reputasinya di masyarakat jadi sangat buruk. Tuduhan-tuduhan itu, Pak Sim merasa dirugikan. Dia memberanikan diri menyelinap ke TKP, menemukan kebenaran atas kematian Pak Choi. Namun di saat yang sama, tiba-tiba seorang paman gila menyerang dari belakang. Ternyata dia adalah Park, mantan rekan Pak Choi. Dia juga mantan seorang polisi kriminal. Paman itu menggeledah laci. Ada paspor dan tiket milik Pak Choi. Ini membuktikan bahwa dia akan segera pergi ke Amerika, bertemu dengan anaknya, yang sudah 20 tahun tak bertemu. Bagaimana dia bisa bunuh diri? Ini jelas pembunuhan. Dia dan Pak Choi memiliki pandangan yang sama sebelum dia meninggal. Mereka berdua berpikir, pembunuh berantai dari 30 tahun yang lalu itu kembali lagi. Berdasarkan kasus pembunuhan berantai 30 tahun yang lalu, setelah kematian 3 orang tua ini, maka selanjutnya, gadis berambut lurus hitam panjang yang akan terbunuh. Park menyimpulkan bahwa gadis-gadis muda akan segera dibunuh. Setelah mendengar ini, Pak Sim tiba-tiba memikirkan penyewanya Ji Eng. Ji Eng tampaknya menjadi satu-satunya wanita yang memenuhi kriteria itu. Benarkah dia sedang berada dalam bahaya? Pak Choi bergegas ke kamar Ji Eng. Dia tidak peduli tentang tata krama. Membuka pintu langsung dengan kunci cadangan. Kamarnya sangat sepi. Bau darah tercium memenuhi ruangan. Ada banyak darah keluar dari kulkas. Park membuka kulkas itu. Tiba-tiba tercengang melihat isinya. Kepala teman Ji Eng dipenggal dan diletakkan di dalam sana. Temannya terbunuh, namun Ji Eng menghilang. Jika itu perampokan sederhana, tidak perlu ada pembunuhan seperti ini. Kemudian,
Park masih memeriksa kulkas itu. Dia menemukan telepon. Ini semakin jelas. Pembunuhnya tidak meminta uang. Hal ini juga menandakan bahwa Ji Eng masih hidup sekarang. Pak Sim berniat untuk memanggil polisi. Namun Park mengatakan, hal itu sama saja membunyikan alarm yang bisa membangunkan sebuah ular. Ji Eng kemungkinan akan berakhir terbunuh. Cara terbaik untuk saat ini adalah menyelidiki secara diam-diam. Ini mungkin bisa menyelamatkan Ji Eng hidup-hidup. Lagi pula Park adalah seorang detektif. Jadi dia memahami masalah pembunuhan. Pak Sim adalah penduduk asli dan tahu cara membuka kunci. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan Ji Eng. Baiklah, sepasang orang tua ini memulai penyelidikan kasus. Mereka datang ke rumah Pak Choi, menemukan buku catatan. Melalui petunjuk itu, ada rincian pembunuhan berantai 30 tahun yang lalu. Tentu saja, Pak Choi dalam kasus ini masih merenungi dan tidak melepaskannya. Setelah membandingkan beberapa data, dan benar, serangkaian kematian dari orang tua yang hidup sendiri baru-baru ini sebenarnya awal dari pembunuhan berantai. Buku catatan juga menandai semua tersangka di perumahan ini. Beberapa dari mereka telah dikecualikan, dan Pak Sim termasuk yang dikecualikan. Ketika mereka sedang mengerjakan kasus ini, melanjutkan penyelidikan, dengan segera tiba-tiba, mereka berdua saling bertatapan dan memikirkan hal yang sama. Pikiran mereka tertuju pada seorang dokter. Dokter ini setengah tahun yang lalu datang ke perumahan di sana bersama istrinya yang telah lumpuh selama bertahun-tahun. Hal yang membuat dia aneh adalah meninggalnya para orang tua secara misterius. Itu juga dimulai setengah tahun yang lalu. Park kemudian mendekati dokter, bersalaman dengan dokter dan melihat matanya. Kenangan 30 tahun lalu, malam di mana si pembunuh dikuntit. Park masih seorang polisi muda saat itu. Sesuatu yang baru saja dia beli dari supermarket, baru saja akan dikirim ke pemimpin tim dan Pak Choi. Dari kejauhan, dia melihat pemimpin tim diserang oleh si pembunuh. Pak Choi muda bersembunyi di dalam mobil. Saya sangat takut sehingga saya tidak berani keluar. Park tidak mengejar si pembunuh, tapi dia di tengah hujan lebat. Dia melihat matanya, mata yang dingin itu. Dia tidak akan pernah melupakannya. Dan setelah itu, saat Park dan dokter bertemu, dia hampir mengidentifikasi dokter. Apakah dia adalah pembunuh yang Park cari selama bertahun-tahun ini? Keduanya mengikuti dokter sampai ke pintu rumah. Sebuah rumah tua. But it was repaired on a half a year ago, tapi telah direnovasi setengah tahun yang lalu. Lau Jinting Park berpikir, pasti ada sesuatu di dalamnya. Tak berselang lama, dokter itu keluar. Tuan Park menatapnya. Dia membiarkan Pak Sim masuk dan membuka kunci untuk menemukan Ji Eng. Dengan kemampuannya dalam hal perkuncian, Pak Sim segera menyelinap ke rumah dokter. Di sana, dia bertemu dengan istri dokter. Dia tidak hanya lumpuh, namun juga terlihat tidak waras. Wajahnya seperti menyimpan banyak luka. Terlihat ingin mengatakan banyak hal, namun tak bisa berkata apapun. Pak Sim pergi ke halaman belakang, ke ruangan yang terkunci. Sesuatu menarik perhatiannya, namun baru saja dia akan membuka pintu, dokter bergegas kembali dan menghalaunya. Dokter maju ke depan dan menahan Pak Sim masuk, menghentikannya untuk tidak masuk ke ruangan itu. Selama pertikaian sengit mereka, Park datang dengan pistolnya, menyuruh Pak Sim masuk dan selamatkan korban, ujarnya. Tapi apa yang ada di dalam ruangan itu membuat mereka tercengang. Mereka tidak menemukan Ji Eng seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah ladang bunga popi. Dokter berlutut dan memohon. Bunga ini sengaja ia tanam untuk menghilangkan rasa sakit istrinya. Jika mereka berdua memanggil polisi, dia pasti akan tertangkap. Lalu istrinya yang lumpuh itu tidak akan ada yang merawat. Dokter menangis. Namun Park tak mempercayainya. Dia menunjuk ke dokter, menyuruhnya memakai masker. Dokter itu menurutinya. 30 tahun yang lalu, muncul kembali di depan mereka. Park berteriak, "Aku menangkapmu, psikopat." Park dengan sangat yakin akan membunuh dokter dan dirinya akan mati tanpa penyesalan. Dia menarik pelatuknya secara acak. Saat Park melayangkan pelurunya, Pak Sim menahan Park. Pembunuh itu seharusnya mati terkena peluru. Namun, setelah tembakan, dokter sama sekali tidak terluka. Pak Sim memeriksa pistol. Ternyata itu adalah pistol mainan. Pak Sim memeriksa Park seperti ada yang salah dengan dirinya. Lalu dia menemukan kalung, bertuliskan nama Park dan informasi berupa pasien Alzheimer. Setelah melakukan banyak penyelidikan, ternyata itu semua palsu. Pak Sim selama ini bersama pasien gangguan jiwa, bekerja sama selama berhari-hari. Pak Sim tak bisa berkata-kata lagi. Situasi menjadi canggung. Pak Sim dengan cepat meminta maaf kepada dokter, juga meyakinkan dokter masalah bunga popi ini akan ia rahasiakan. Park dikirim kembali ke rumah sakit, seolah tampaknya akan segera berakhir.
Namun ketika Pak Sim pulang, dia terjaga semalaman tak bisa tidur. Dia ingat bahwa Park pernah berkata, pemilik wanita dari toko panekuke jalanan. Wanita itu pernah berada di tangan si pembunuh 30 tahun yang lalu. Satu-satunya korban yang selamat, ini sudah lebih dari 50 tahun. Dia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, untuk melupakan kenangan yang tak tertahankan. Sebenarnya, Pak Sim selalu menyukai penjaga toko wanita itu, sehingga dia tidak tega mengganggunya. Namun, karena sekarang begitu mendesak, harus ada yang sedikit dipertaruhkan. Dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan Jiang. Penjaga toko wanita menerimanya, dan mengaku bahwa dia sangat takut saat itu. Juga tidak melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Dan tangan kanannya tampaknya memiliki 6 jari. Meskipun Pak Sim telah mendapat 2 petunjuk, Pak Sim masih tidak mengerti. Dia bergegas ke rumah sakit untuk mengunjungi Park. Namun Park masih belum sadar sekarang. Tepat ketika Pak Sim hendak pergi, bunga pot di rumah sakit membuatnya kaget. Keharuman, bukankah itu hanya aroma bunga? Bunga popi tumbuh sepanjang tahun di rumah dokter. Segera membangkitkan kecurigaan Pak Sim. Dia pergi ke rumah dokter, berpura-pura mengunjunginya. Benar saja, dia menemukan bekas luka dari tangan dokter. Pak Sim menanyakan secara terbuka, Anda tidak memiliki 6 jari kan? Dokter terkejut. Suasana menjadi suram. Dia mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Lihat denyut nadimu, sepertinya tidak akan berumur panjang. Pak Sim mengeluarkan kunci dan baru saja ingin menyerang dokter. Tapi dokter terlebih dahulu memukulnya. Pak Sim pun pingsan. Dokter menyeretnya ke ruang rahasia di bawah bunga popi. Di dalam sana juga ada istri dokter, serta Jieng yang telah lama dicari, terkunci di dalam ruangan ini. Dokter mengungkapkan warna aslinya kini. Dia adalah pembunuh berantai dari 30 tahun yang lalu. Dia lelah dengan istrinya yang lumpuh dan bodoh. Istrinya itu bahkan telah diikat. Suatu hari, dokter tak sengaja bertemu Jieng. Menyadari bahwa dia dan istrinya terlihat sangat mirip ketika mereka masih muda. Kemudian, dia menculik Jieng, memberinya suntikan setiap hari, sehingga Jieng hanya bisa mendengarkan. Tak bisa lagi berbicara, juga tidak bisa bergerak. Dokter mengatakan ingin habiskan sisa hidupnya dengan cara seperti ini. Setelah mengatakan semua itu, dokter akan menyingkirkan istrinya terlebih dahulu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Park mencuri senjata asli dari polisi kali ini, dan tiba di sini semalam. Dia melayangkan tembakan, dan mengenai tepat telinga dokter. Pak Sim segera menghampiri Jieng, dan akan membawanya pergi dari sana. Park memintanya untuk bergerak cepat. Namun, di saat yang sama, dokter mengambil keuntungan dari perhatian 2 orang itu, menuangkan asam sulfat kuat ke tubuh Park. Park terlihat tidak baik-baik saja. Kemudian keduanya bertarung, saling menyerang. Dokter mencekik leher Park. Dokter mengejeknya. Mengapa baru memiliki keberanian hari ini? Sebenarnya, di malam hujan 30 tahun yang lalu, Park menyaksikan kapten terbunuh. Orang yang tidak berani turun bukanlah Pak Choi, namun Park itu sendiri. Selama bertahun-tahun, dia selalu menyesalinya. Akhirnya berakibat pada mentalnya. Untuk menghilangkan penyesalannya, Park mengubah posisi dirinya dan Pak Choi. Sekarang, dia menghadapi mimpi buruk bertahun-tahun itu. Bersumpah menangkap si pembunuh dengan tangannya sendiri. Dia telah menunggu momen ini sejak 30 tahun yang lalu. Park yang marah mencoba yang terbaik, melempar dokter jatuh ke lantai. Pada saat dirinya makin terancam, dokter meraih pistol yang jatuh sebelumnya, kemudian menembak perut Park. Park jatuh tak bergerak. Kemudian, dengan santai, dokter membunuh istrinya sendiri. Setelah itu dia keluar mengejar Pak Sim dan Jieng. Sementara Pak Sim dan Jieng secara kesulitan berlari. Dengan cepat dokter menyusul mereka. Saat-saat darurat, Park yang sebelumnya tertembak keluar lagi, menendang dokter. 3 orang ini saling menyerang. Saat ini hujan juga turun, seolah kembali ke malam 30 tahun yang lalu. Park sangat marah dan memukuli dokter ke tanah. Dia mengangkat batu untuk membunuh iblis ini. Namun Pak Sim menghentikannya. Hukum akan memberikan balasan bagi orang kejam ini. Sebuah hukuman yang pantas. Setelah perang batin selama beberapa detik, Park menyingkirkan batu itu, seolah telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Sebuah mimpi buruk yang selama ini terjalin di hatinya bisa hilang. Akhirnya, Tuan Park kembali normal. Pak Sim dirawat oleh pemilik toko panekuk, dan menganggap Jieng layaknya keluarga. Cerita berakhir sampai di sini. Asosiasi Film Korea memberitahu kami melalui berbagai fakta. Sebuah film tanpa petunjuk kecil, tak menggunakan tokoh utama yang masih prima, ternyata tetap bisa menghasilkan film yang bagus. The Chaser dirilis pada tahun 2017. Pemeran Pak Sim selama syuting film ini sudah berusia 70 tahun. Meskipun dia sudah tua, tubuhnya masih menunjukkan bakat, keterampilan dan kekuatan akting yang luar biasa.
Sementara pemeran Park kembali dalam drama Reply 1988 juga telah memukau banyak penonton dengan aktingnya. Dalam film ini, awalnya dia menunjukkan penampilan seorang paman gila. Adegan di mana suara gemuruh petir malam itu bersambut dengan teriakannya di tengah hujan meraih perhatian banyak penonton. Para aktor banyak memenangkan penghargaan atas film ini. Baiklah, sampai di sini ulasan film kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain.